Ya, halo malam semuanya. Thank you udah join. Thank you Mas Indra yang udah berkenan menyediakan waktunya untuk sharing dengan teman-teman, berbagi inspirasi. Kita di sini rame-rame mau belajar dari Mas Indra yang kita kenal sebagai, saat ini kita kenal sebagai muralis gitu. Yang karyanya sudah tersebar di segala penjuru kota di Indonesia gitu. Ya, maksudnya memang selebay itu gitu loh, karyanya di mana-mana kalau kita tahu gitu. Nah, jadi kita mau tahu, belajar banyak nih sama Mas Indra. Jadi kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama nanti saya akan tanya jawab singkat dengan Mas Indra. Sesi kedua teman-teman nanti bisa tanya-tanya langsung ke Mas Indra ya. Jadi untuk pertama ini kita bareng-bareng mute dulu sesi untuk sesi pertama ini. Mas Indra, nah sekarang kan kita lihat nih Mas Indra ini dulu kurus banget loh teman-teman. Nah sekarang tuh Mas Indra tuh bener-bener gimana ya, badannya paskel gitu. Nah ada perbedaan nggak sih Mas sebelum Mas Indra aktif lari dan setelah aktif lari gitu? Ada nih, sebenarnya gue lari itu gara-gara stres sih. Jadi dulu lumayan tuh stresnya, terus disaranin buat meditasi atau lari. Ya aku pilih lari lah ya, meditasi kayaknya nggak kuat. Tiduran yang ada. Terus hasilnya ya lebih tenang, terus lebih bisa lebih bisa punya buat ngambil keputusan tuh lebih tenang lah gitu. Karena kan endorfinnya keluar tuh kalau lari. Lo lebih happy lah. Wow, oke. Wah, ini satu big learn juga nih buat kita. Efeknya benar-benar positif. Gue nggak bohong. Sebenarnya kan gara-gara nyokapku kanker kan, jadi aku juga coba hidup sehat. Karena kalau keturunan kanker katanya, kemungkinan kenanya juga sama besar gitu. Jadi gue berusaha hidup sehat. Itu aja sih. Oke. Wow. Besok nih kayaknya gue mau lari juga nih. Nah, Mas Indra, dulu tuh Mas tahun 2006 gitu ya, itu tuh ada ngasih nilai ke salah satu mahasiswa gitu. B banyak banget. Dia agak terpukul juga loh sebenarnya. Itu kenapa sih Mas? Kenapa? Agak terpukul juga loh dia sampai saat ini. Aku enggak tuh nih. Gimana ya? Kalau gue kasih D- gitu, kan langsung stres ya itu anak ya gitu. Jadi gue ngasihnya B tapi minnya banyak. At least ini kan sebenarnya tugas yang bisa diulang ya gitu. Jadi gue ngasih kesempatan buat ngulang dan biar nggak down-down amat. Intinya gitu aja sih. Akhirnya dia ngulang nggak sih? Aduh, banyak ya nih. Gue nggak inget siapa. Itu gua sih yang dikasih min. Terus gua bakar ngulang, tuh. Kan? But anyway, itu benar-benar berkesan sih. Nah, Oke. Sudah berapa lama sih? Sudah berapa lama sih Mas menekuni seni mural ini, Mas Indra? Kalau secara profesional dari 2017. Oke. Baru. Sebenarnya gue pemain baru di sini karena ada yang udah 7 tahun, ada yang udah sekian tahun, dan sebenarnya gue baru mulai sini. Oke. Baru sejak 2017. Belajarnya dari kapan? Belajarnya sebenarnya pas masih jadi arsitek, karena beberapa project interior gue coba masukin tuh elemen-elemen mural yang gue kerjain sendiri sih pada akhirnya. bukan tukang yang ngerjain gitu. Terus keterusan sampai sekarang. Jadi ya itu berawal dari situ, terus ada yang nawarin untuk ngecat toilet. Bayangin ya, karir gue dimulai dari ngecat toilet. Wow. Dari toilet dibikin mural gitu? Iya, jadi toiletnya ya toilet umum gitu, terus dia pingin toiletnya lebih cantik aja gitu, terus gue diminta mural. Wow, dimulai dari toilet
dan akhirnya ke Mulai dari toilet. bandara terbesar di Indonesia. Luar biasa. Kemudian dalam satu project, Mas, itu ada berapa project mural sih yang Mas kerjakan? Tergantung. Kalau kecil-kecil biasanya bisa sampai 4 1 bulan. Tapi kalau misalnya proyeknya besar, kadang cuma 1 aja. Bisa sampai 2 bulan gitu bahkan. Oke. Bandara tuh cuma 1 sih, cuma benar-benar cuma ngerjain itu tok dan itu berbulan-bulan. Totalnya mungkin sekitar 5 bulan, 6 bulan kali ya, nggak ingat. Oke. Lama itu, lama banget. Oke. Wow. Nah, boleh share singkat nggak? Itu prosesnya itu Mas pitching atau mouth by mulut ke mulut gitu gimana sih? Singkat aja. Kayaknya sih mulut ke mulut ini ya. Oh, oke. Dan gue nggak pernah pitching dan nggak pernah mau pitching. Wow. Pernah sekali diundang gue dan satu saingan gitu ya. Jadi sama-sama muralis single, jadi beneran cuma sendiri, dia cewek sendiri, aku juga sendiri. Terus waktu itu diminta pitching, terus kita malah yang lirik-lirikan terus ya. Gimana kalau kita collab aja? Dan akhirnya collab. Gitu. Akhirnya collab ada di ini. Wow. MKG yang di dekat Taman Anjing. Iya. Anjing itu. Iya. Oh, I see. Kan bener kan yang gue bilang, memang karyanya di mana-mana tapi kita nggak selalu tahu gitu loh. Hebat banget. Tadi padahal kita baru posting loh tentang kolaborasi. Memang penting banget sih kolaborasi. Kenapa harus compete kalau bisa collab ya? Wow. Iya. Jadi kan sama-sama diuntungkan ya. Wow. Oke. Menjadi desainer mural itu, Mas In, talent yang jadi profesi atau peluang yang dimanfaatkan sih? Dua-duanya kali ya. Basically kan Ya? gue gagal ya di bisnis arsitekturnya ya. Gitu. Jadi gue belum. bikin kantor. Gue pernah bikin kantor nih dan pernah punya galeri dan pernah punya workshop interior dan waktu itu jalan dari 2013 terus 2015 kan agak lesu tuh ya properti terus ya itu ya mulai dari situ deh tuh 2017 kita kayaknya udahan aja gitu terus ya pas gue nyerah tiba-tiba ada ini gitu terus ya udah dilanjutin sampai sekarang. Wow, luar biasa. Jadi beneran cuma bejo aja ya gue bilang ya, jujur aja sih. Ya makanya. Ya, terus gimana? Lo broken heart gara-gara lo nggak jadi arsitek lagi, terus disediain sesuatu yang passionnya di situ justru ya. Terus ya udah gitu. Jadi gue nggak balik, nggak nengok ke belakang lagi. Udah cukup. Wow, iya sih. Peka itu juga karena peka banget sih ngeliat kesempatannya pasti. Nah, mural ya gimana kalau nggak Nah, makanya ini tentang nganggur, tentang kesempatan tuh. Mural itu, Mas, dihargai murah atau mahal saat ini? Itu tergantung banget ya, Nil ya. Bener-bener ini kan seni ya, seni itu kayak tolak ukurnya tuh kayak nggak ada gitu. Lo bisa hargain itu berapapun tergantung reputasi lo dan tergantung deal lo aja sih sebenarnya. Ada yang bener-bener mahal sampai lo geleng-geleng kalau ditawarin seharga sama dia. Ada juga yang gue juga geleng-geleng di ngambil harganya gitu karena terlalu murah. Ya bener-bener relatif tergantung siapa muralisnya, tergantung kliennya juga sih. Oke. Dan kalau dibilang mahal atau enggak, kok gue rasa menurut gue ya ini kan seni ya, seni itu kan kebutuhan tersier gitu ya, kayak bukan kebutuhan pokok gitu. Jadi kan orang-orang yang at least udah berduit dan bisa ya gitu sih. Lo ngerti maksud gue nggak? Oke. Jadi itu kan kayak kebutuhan. Nggak ada nilai acuannya ya? Nggak ada. Dan kalau emang lo yakin dengan kemampuan lo ya udah tinggal
Nah, nggak main deal-dealannya. berkaitan tentang deal-dealan nih, bisa share nggak tentang Terminal 3, Mas? Share. Terminal 3 tuh gue ditunjuk nih. Terminal Jadi 3 beneran gimana? waktu itu gue ditunjuk, gue beneran di telepon dan diminta datang ke sana. Terus sebenarnya gue udah ngerjain Terminal 1 dulu. Oh, oke. Terminal 1. Terus gue waktu itu sih mikirnya ya udah biasa aja, kayak itu kan emang proyek pertama ya yang di Terminal 1, proyek pertama yang diseriusin gitu. Terus habis itu gue nggak ya udah biasa aja. Terus tiba-tiba mereka kayak mau repeat order ke Terminal 3. Gue juga kaget juga sih, oh berarti dia puas ya. Terminal 1 di Ya, bagian mananya, Mas Indra? 1A kedatangan, 1A keberangkatan, 1B kedatangan, 1C kedatangan. Oh ya? 1C gue nggak ngaku. Itu ada Yang 1C muralnya ya? jelek banget soalnya. Ah? Jelek banget. Yang 1C jelek banget, jadi gue nggak ngaku. Di bagian mananya ya? Pokoknya dindingnya panjang, gede. Ya, itulah. Kalau yang di Terminal 3, yang kecil-kecil itu. Cuma memang waktu itu banyak banget. Jadi kalau di total ada 180 sekian titik. Wow. Muralnya sih nggak gede, paling cuma 2x2 gitu, tapi ada 186. Dan itu digambar semua? Jadi ya iya dong, gimana kalau nggak? Nggak nil, ditempel. Gambar, maksudnya sorry, digambar sendiri semua? Iya. Waduh, itu nggak pegel tuh jari? Tapi gue punya tim, jadi tim gue kalau ditanya bisa gambar apa enggak, mostly nggak bisa gambar. Jadi tim gue itu dulu membantu mewarna. Itu teman-teman lari, teman-teman nongkrong, gue ajakin gitu. Oh ya? Wow. Ya, jadi gitu. Itu nominalnya berapa, Mas, kalau boleh tahu, Terminal 3? Di DM aja boleh nggak? Oke. Jadi aku tugasnya adalah aku bikin sketsa awal, terus aku kasih kode tuh angka warnanya ini ya. Untuk warnanya. Terus nanti aku yang rapiin dan aku yang finishing. Jadi aku finishing semuanya 186 kalau nggak salah. Lagi-lagi kolaborasi juga ya? Bukan sih, kalau dia lebih sendiri, cuma gue punya tim. Memberdayakan? Atau memperdaya? Memperdayakan. Oke, Mas Indra, 2020 kerja kantoran apa entrepreneur nih? Aduh, gue nggak tahan nih sama kerja kantoran. Jadi udah tahu ya jawabannya. Berarti tetap entrepreneur ya? Ya, cuma ya ini 4 bulan pertama lagi gila-gilaan ya, jadi ya bersabar dulu lah. Iya. Badai pasti berlalu kok. Nah, badai pasti berlalu. Mas Indra, ini kayaknya pertanyaan terakhir harusnya. Pernah coba nggak mencari peluang menggambar selain di dinding? Kalau nyari belum ya. Cuma pernah. Jadi selalu datang aja, kayak ada yang minta dibikinin lukis wajah, ada yang minta dibikinin ilustrasi, macam-macam. Cuma gue fokusnya emang di mural. Karena emang waktunya kesita banget ya di situ. Kayak waktunya benar-benar habis itu, karena kan beneran fisik ya, lo bayangin dinding segede gitu digambar, jadi habis waktunya. Cuma setelah si COVID-an ini, gue juga lumayan mikir ke arah sana juga sih. Jadi kayak pengen cari media lain yang bisa dijual gitu. Jadi nggak harus gue datang ke tempatnya dan gue gambar gitu. Cuma belum tahu bagaimana. Lo dulu Mas Indra kan udah pernah bikin tas tote bag gitu deh kayaknya. Iya, cuma agak susah ya ininya ya, produksinya. Oke. Jadi gue pengen cari yang benar-benar bisa diproduksi sendiri. Oke. Gitu. Oke, I think that's all. Sesi 1, thank you Mas Indra. Buat teman-teman yang tadi udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, teknis juga nggak apa-apa. Karena ada yang kasih masukan supaya bisa lebih teknis, praktikal gitu, nggak apa-apa. Nah, ini kayaknya Gun Faisal nih, raise hand mau langsung tanya nih. Silakan Gun. Halo Mas Indra, apa kabar? Halo, baik. Ini Mas mau nanya yang pekerjaan yang di terminal tadi.
itu apa namanya, ada touch up-nya gitu nggak sih Mas? Misalnya berapa lama, ada garansinya gitu nggak sih? Misalnya muralnya nanti perlu di touch up lagi atau digimanain, itu biasanya ada nggak? Atau sama satu lagi, jenis cat yang dipakai itu atau emang udah ya seperti apa gitu? Kalau catnya gue pakai Jotun. Jotunnya yang Majestic kalau interior, kalau eksterior pakai yang apa sih namanya gue lupa deh. Matte ya. Ini nggak endorse ya? Ini nggak endorse. Boleh loh kalau mau endorse. Terus kalau touch up nggak. Kalau waktu gue ngerjain di sana, kalau gue lihat ada kotor, gue touch up. Tapi setelah gue cabut ya itu bukan urusan gue lagi sih. Berarti nggak ada maksudnya masa garansi, masa pemeliharaan berapa bulan gitu, misalnya nggak ada ya? Ntar saya bangkrut. Ya nggak, biasanya kan kalau ada project masa pemeliharaan 3 bulan, 6 bulan. Nah, itu kan project mural ya? Juga. Ya mana tahu di mural, berarti nggak ya? Oke. Enggak. Bahkan gue dindingnya misalnya ada ngelupas atau apa, ya udah gue kerjain apa adanya. Tapi gue selalu lapor tuh ke klien, ini ada ngelupas di sini ya. Oh gitu ya. Jadi kalau sebelum di mural itu ada klausul gue kalau dinding sebaiknya kalau ada kerusakan atau apa gitu ya diperbaikin sendiri. Gitu. Jadi kalau udah selesai baru gue mural apa adanya. Jadi kalau misalnya ada green pill ada apa. Soalnya nanti kalau digambar tiba-tiba ada apa, padahal itu bukan salah gue yang suruh perbaikin, kan susah ya. Cari aman sih. Oke. Gitu. Gimana, Igun? Cukup bro. Oke. Ada lagi yang lain yang kira-kira mau tanya tentang Mas Indra? Mural-muralnya Mas Indra. Dulu kok jadi asdos galak ini. Sekarang juga galak kok. Ada lagi yang kira-kira mau nanya? Jadi Mas Indra tuh nggak pernah, nanti kalau ada yang mau nanya langsung bikin di chat aja ya teman-teman, atau raise hand gitu, atau langsung potong juga nggak apa-apa. Jadi Mas Indra selama berprofesi sebagai mural artist ini nggak ikut tender gitu ya, nggak masukin porto gitu ya? Enggak. Wow. Pernah sih sekali, tapi cuma ya udah gitu aja gitu. Kita juga nggak yang ribet-ribet amat ngurusin gambarnya harus gimana, nantinya gimana. Pokoknya ya masukin porto aja gitu. Tapi mostly sih nggak pernah. Ya cuma itu doang sih, cuma sekali. Habis itu udah nggak mulai. Oke. Wasting time. Mas, menurutku ya. Terus kira-kira ini kan kita udah sampai satu bulan juga nih work from home gitu. Sejauh ini. Ada namanya nih di chat. Oh ya, itu Mas Cono. Mas Con. Dirimu selama ngecat udah pernah berapa kali jatuh dari tangga steger? Wah, iya nih. Gue pernah jatuh dari ketinggian 4 meter. Oh ya? Wow. Darah-darah. Ya cuma sekali itu sih kayaknya. Loh, nggak pakai body harness gitu? Enggak, karena waktu itu sebenarnya gue ada tuh yang bener-bener tinggi 13 meter ada. Gue yang di lorong lift juga pernah gitu. Cuma yang ini kayak cuma ruangan, tapi ruangannya tinggi gitu. Cuma ruangannya 4 meteran gitu. Cuma waktu itu kita pakai tangga monyet. Jadi nggak pakai steger. Karena itu di mall. Kan ribet ya, bongkar pasangnya. Jadi kita mutusin, ya udahlah kita pakai tangga monyet. Ya itu tangganya melorot, jatuh. Oh. Wah, untung nggak kenapa-kenapa. Bahaya banget loh kalau dari jatuh dari 4 meter gitu. Iya, untung nggak apa-apa sih. 3 meteran lah ya. Karena 4 meter kan di kepala. Kita pernah punya tukang, dia nggak sampai 3 meter, ya memang dari atas tangga jatuh, ya memang lewat loh. Jadi, wow. Ya, good luck for you. Jadi maksudnya,
harus hati-hati banget sih. Mas In, aku punya pertanyaan. Ini misalnya ada bidang, ada dinding bidangnya sekitar 10 meter, tingginya 4 meter gitu ya. Gimana sih caranya Mas Indra itu menarik garis kok bisa ketemu, oh matanya proporsinya segini, matanya begini. Padahal kan bidangnya gede banget gitu. Gue pakai grid nih. Oh, pakai Pakai grid. grid. Jadi grid digambar, nanti gue kotak-kotakin. Terus jumlah kotak yang, ya kotaknya itu intinya ditransfer ke dindingnya gitu. Jadi kalau ada misalnya kan 4 kotak 1 meter ya di dinding juga segitu. Jadi dibagi sejumlah kotaknya, nanti gue tinggal narik garis dari kotak ke kotak itu. Oh, I see. Wah, thank you banget. Aku selama ini Itu pikir ini William. Apa yang membedakan Mas Indra dengan seniman mural lain? Waduh. Apa ya? Lulusan arsitek kali ya. Lulusan arsitektur. Tapi itu lumayan bargain poinnya lumayan sih menurut gue ya, karena gue bisa ngomong ya, karena saya juga arsitek, jadi saya bisa bla 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 bla. Oke. Ada selling point-nya di situ ya? Ada selling point. Karena menurut gue mural itu selalu ada 3 aspek tuh. Seni, iya. Branding, iya. Interior, iya. Maksudnya desain bangunan ya. Nggak harus interior sih, kan eksterior juga ada. Tapi 3 itu harusnya dilihat. Ada juga muralis yang ya udah gue mau gambar apa terserah gitu, tapi kan nggak cocok sama ruangannya juga susah ya, jadi jelek ya. Harus dipertimbangkan 3-3-nya menurut gue sih. Oke. Jadi tuh background arsitektur itu sangat membantu dong ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Gun. Aliran mural itu ada nggak? Karakter atau ciri khasnya Mas Indra itu apa? Kalau aliran kayaknya sih sama aja kayak seni lukis ya, kan basically dia seni lukis kan sebenarnya, cuma medianya aja yang besar. Kalau gue ciri khasnya sebenarnya masih nyarian ya, karena gue baru 3 tahun juga kan. Ya. Jadi kayak yang pernah dibilang sama Arif juga, kita banyak referensi, tapi pada akhirnya kita akan, menurut gue rasa malas senimannya itu, maksud kita tuh kadang ya referensi tuh banyak, tapi tangan kita tuh kan biasanya kayak akan mengarah ke satu gaya gitu ya. Ke satu gaya. Menurutku gue lagi jalan ke sana dan masih nyoba-nyoba, ada yang realis, ada yang kartun, ada yang macam-macam gue kerjain. Tapi basically sih orang-orang bisa lihat itu karya gue ya, gue juga apresiasi orang. Ya, gue juga apresiasi. Oke, nah muralis favoritnya Mas Indra siapa? Gue taunya nama IG-nya namanya Cobra. Nama IG-nya siapa? Nama IG-nya Cobra. Cobra. Oke. Kayaknya di Amerika. Sama satu lagi Cinta Fidel. Cobra. Dan Cinta Fidel? Cinta Fidel. Nah, aku nggak tahu itu orang mana. Cuma dia juga arsitek, jadi gambarnya banyak perspektif yang dibolak-balik gitu. Menarik banget. Oke. Nanti bisa kita lihat-lihat bareng-bareng tuh di IG. Ya, bisa. Terus yang lain, ada pertanyaan lagi nggak nih yang lain sama Mas Indra? Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Tunggu, jangan susah. Oh, di sini kita sapa dulu ya. Ada Rangga juga, ada Billy Kids, ada Gideon, ada Joshua, gitu. Ada Dedi Huang. Ayo teman-teman yang datang silahkan tanya aja. Kalau misalnya mau tanya juga bisa via chat. Nah, sambil nunggu yang lain nih Mas Indra, kalau misalnya ntar ada yang kira-kira mau ngajak collab sama Mas Indra gitu. Nah, Mas Indra. Udah. Oh, udah. Pernah collab sama Arif loh. Oh, iya. Cerita dikit dong. Jadinya yang di poster tuh. Yang ini ya? Ini yang Jaya ya? Jaya kalau nggak salah ya? Jakpro. Oh, Jakpro ya, Jakpro. Ini project terakhir kemarin sih sebelum COVID
Panjangnya 66 meter, tingginya sih cuma 1,2 ya, tapi panjangnya 66 meter. Itu butuh waktu 1,5 bulan buat selesai. Dibuat di mana sih, Mas? Di kantornya Jakpro. Panjangnya 66 meter di kantornya Jakpro. Bagaimana itu 66 meter? Ya panjang deh. Bahkan kayaknya lebih deh, soalnya di antara dinding itu kan ada kolom gitu. Kolomnya juga ikutan digambar, jadi agak berkelok-kelok gitu. Nah itu juga lumayan tuh. Kayaknya sih lebih dari segitu sebenarnya. Oke. Ini masih dengan pakai cat yang sama tadi? Iya, jadi itu ada 11 panel, ada 9 tema, dan satu tema itu ada sekitar 20-30 warna. Jadi gue bikin campuran warna sekitar 200-an warna. Itu kayaknya paling ribet di antara yang lain sih. Jumlah warnanya ya. Iya, ini warnanya kan banyak banget ya. Ya, dan kalau misalnya warnanya lo beli dari toko, itu kan udah fix, dan kalaupun meleset, nggak meleset-meleset amat. Cuma kalau lo ngaduk sendiri, itu udah nggak salah dikit, lo harus ngulang satu bidang. Oke. Jadi manajemen pembagian warna tuh penting banget, dan itu bikin pusing. 200 warna, 200 warna. Itu otak gue bisa langsung kram. Lupa warna yang mana. Ini ada pertanyaan nih, ada 2 pertanyaan. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, karena kita tinggal punya waktu 8 menit lagi. Dari Yasin. Dia mau bertanya, penggunaan pilox sama cat dinding merek tadi itu bedanya apa? Kalau cat pakai kuas ya. Kalau pilox tinggal disemprot. Sebenarnya lebih cepat pilox kemana-mana. Cuma kan kalau interior susah ya. Kalau kayak di mall gitu atau di kantor aja pasti pada ngeluh kan, baunya lah dan partikelnya kemana-mana juga. Kalau mungkin kalau di eksterior lebih aman sih, dan kalau dindingnya gede banget mungkin lebih efektif ya kalau pakai pilox ya, karena cepat. Kalau untuk cat, karena gue juga lebih seneng pakai kuas ya, kayak kuas kan perpanjangan tangan gue gitu ya, kayak lebih personal aja gitu. Ya kerjainnya lebih lama sih, dan kebenaran cat yang gue pakai nggak bau, jadi nggak ada yang ngeluh sejauh ini. Oke. Selanjutnya, Mas Indra, kesulitan terberat seorang muralis apa ya? Dan bagaimana menyikapi hal tersebut? Menurut gue sih timing ya. Sejauh ini yang paling bikin stres tuh timing. Oke. Project tuh beda-beda nih. Waktu gitu. Project tuh beda-beda. Kliennya beda. Kadang ada yang mintanya macam-macam, revisi terus gitu. Ada yang sebenarnya enak. Projectnya juga nggak, maksudnya apa ya? Desainnya juga suka gitu. Tapi pas di lapangan malah ribet gitu. Nah itu tuh waktu tuh bener-bener susah diprediksi sih di mural. Kalau gue ya nggak tahu muralis lain. Kayak misalnya gue pernah bilang ini selesai dalam waktu 14 hari. Karena pada kenyataannya memang kalau dindingnya selebar itu doang 14 hari nih. Cuma luasnya ya, dalam ukuran luasnya ya. Tapi pada kenyataannya nggak bisa, karena waktu itu gue ngerjainnya di lift nih. Jadi gue diri di car-nya lift, tau nggak? Kayak James Bond gitu. Jadi gue bener-bener diri di atasnya lift, ada operator yang naik turunin gitu. Dan pakai personal lift gitu. Jadi itu kan kayak dinding lift, liftnya tuh lift kaca, jadi dindingnya minta iya. Dan ya lo bayangin tuh ngegambar di situ gimana ceritanya. Jadi sebenarnya dengan luasan segitu gue bisa selesaiin 14 hari, tapi karena kondisinya begitu, jadinya molor sampai 5 minggu. 5 minggu? Molornya banyak dong. Wow. Molornya banyak, dan selain ya nggak enak juga sih sama klien. Tapi ya mau gimana, karena memang kondisinya susah gitu ya. Terus sama biaya produksi gue kan jadi bengkak tuh, jadi 2 kali lipat. Iya. Loh, untuk 1 bulan ke pabrikan merek tersebut, Mas bisa ngorder berapa liter minyak cat ya? Sebenarnya sih kalau order cat itu nggak banyak sih. Itu pinter-pinternya gue ngatur warna, kayak tema project ini warnanya apa, warna
warna globalnya apa. Ini sebenarnya teknis ya. Kayak misalnya lo mau cari warna Tosca nih, Tosca muda sama Tosca tua. Gitu. Lo nggak bisa tuh narik, lo beli warna Tosca muda, lo tarik ke tua tuh nggak bisa nih. Lo harus beli Tosca tua juga gitu. Tapi kalau Tosca tua dimudain masih bisa, pakai putih masih bisa. Cuma warnanya jadi soft. Nah itu tricky banget. Jadi cat dinding itu tricky menurut gue karena kalau dicampur warnanya madi. Oke. Nah, jadi kayak lumpur gitu. Warnanya nggak jeter gitu. Nah jadi gue biasanya nggak keluar gitu ya. Jadi gue akan ngambil warna yang paling nonjok beberapa gue potong gue belah-belah tuh. Kalau merah nonjoknya di mana? Misalnya merah banget atau kuning banget. Nanti tinggal turunannya yang gue aduk sendiri. Biasanya gitu caranya. Kecuali kalau dindingnya gede banget. Kalau dindingnya gede banget, butuh 20 warna, ya gue akan beli 20-20-nya. Tapi kalau masih bisa dicampur, dindingnya kecil, gue akan campur. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, sekaligus. Ada dua pertanyaan lagi nih. Sejauh ini, project mana yang bikin stres gitu, yang paling stressful? Dan kemudian pertanyaan kedua, Pak, saya pernah ngemural pakai cat minyak, tapi pas kepengen revisi ditambah pakai cat dinding, malah ada bekas timbul atau terkelupas. Berdasarkan pengalaman Pak Indra, ada solusi nggak untuk masalah seperti itu? Wah, makin teknis nih. Makin teknis ya. Kita punya waktu 3 menit lagi ya. Nah, kalau proyek yang bikin stres itu bandara, karena bolak-balik Jakarta terus ya. Kalau gue belum pernah gue pernah pakai cat minyak sih. Di bandara T3 tuh pakai cat minyak. Untuk bagian-bagian yang besi kan dia ada besi. Yang besi, cover hidrannya. Jadi yang besi gue pakai cat minyak, yang dinding ya pakai cat dinding. Tapi gue nggak pernah mix. Itu sih. Jadi menurut gue sebuah kesalahan dua cat itu di mix. Jadi kalau dinding mending pakai dinding aja gitu. Nanti kalau misalnya dindingnya akan kena hujan atau panas gitu, ya udah pakainya yang eksterior. Dan sebelum itu please dikasih alkali primer. Sealer, alkali primer tuh wajib. Kalau misalnya itu sih di luar ini gue ya, di luar penawaran gue biasanya. Tapi kalau misalnya dindingnya baru, gue saranin buat pakai itu. Tapi kalau dindingnya udah ada catnya dan catnya baik-baik aja sih, ya langsung gue tiban. Langsung ditimpa. Nah, terakhir nih untuk penutup Mas In. Jadi Mas Indra itu kalau mau mengajukan desain di kertas dulu, di approve atau bagaimana? Iya. Gue sih pakai iPad ya. Digambar di Procreate namanya, nama apps-nya. Mirip-mirip sama Photoshop, cuma lebih praktis sih. Pakai itu. Dan kalau mural kan yang diajukan kan sejauh konsep ya, jadi nggak rapi juga nggak masalah sih. Yang penting klien tahu bentuknya kayak gini, terus hasil akhirnya nanti kayak gini, cuma jauh lebih rapi. Gitu. Biasanya gue penjelasannya gitu. Setelah di approve baru gue berani ke dinding. Kalau enggak sih gue nggak mau. Pokoknya harus di approve dulu. Wow, thank you banget loh Mas Indra. Malam ini kita udah dapat banyak inspirasi, banyak ilmu baru dari Mas Indra. Ini teman-teman juga pada antusias nanya. Terima kasih banget teman-teman yang juga udah hadir gitu. Semoga yang kita dengar dari Mas Indra ini bisa memotivasi kita lebih lanjut lagi dan menjadi inspirasi buat teman-teman yang dengar. Thank you ya Mas Indra. Ya, sama-sama. Kita akhiri ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas. Ya, Terima kasih Mas In. yuk.